Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sara, NPM saya 20765161067. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab materi dari mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis, yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Denny, selaku dosen dari mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda memotivasi diri Anda sendiri, terutama untuk segera lulus dari studi lanjut di bidang IT dari FTKI UNAS pada masa pandemik sekarang ini? Jawaban dari saya yaitu, yang pertama, saya harus berpikir ke belakang, bagaimana susahnya orang tua saya membiayai saya untuk bisa kuliah. Oleh karena itu, saya harus bisa lulus dengan sesegera mungkin. Jika saya malas-malasan, kemungkinan saya akan mengulang. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 2. Jelaskan model antara kepemimpinan transaksional dengan transformasional. Jawaban saya yaitu, kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Pertukaran tersebut didasarkan pada kesepakatan mengenai klasifikasi sasaran, standar kerja, penugasan kerja, dan penghargaan. Sedangkan kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang membawa organisasi pada sebuah tujuan baru yang lebih besar dan belum pernah dicapai sebelumnya dengan memberikan kekuatan mental dan keyakinan kepada para anggota agar mereka bergerak secara sungguh-sungguh menuju tujuan bersama tersebut dengan mengesampingkan kepentingan keadaan personal. Selanjutnya nomor 3. Apakah Anda tertarik untuk melakukan penciptaan lapangan pekerjaan setidaknya untuk diri sendiri terlebih dahulu? Jika tertarik, seperti apa peluang pekerjaan yang akan Anda lakukan? Jawaban saya yaitu ya, saya sangat tertarik. Saya akan membuat sebuah bisnis yang sesuai dengan passion serta hobi saya. Saya juga akan mengumpulkan orang-orang yang passionnya sesuai dengan saya untuk membangun sebuah lapangan pekerjaan baru. Karena kalau misal passionnya sama saya, terus hobinya juga sama, kita tuh bakal jadi semangat buat ngebangun sebuah bisnis yang akan membuka peluang pekerjaan baru bagi orang-orang. Selanjutnya nomor 4. Dewasa ini marak dengan konsep online shopping. Bagaimana agar bisa unggul dalam bisnis tersebut? Apakah perlu ada bisnis intelijen? Apakah pengaruh BI? Jawaban saya yaitu, bagaimana agar bisa unggul dalam bisnis tersebut? Agar bisa unggul dalam berbisnis, yang pertama yaitu kita harus mengetahui target pasar kita terlebih dahulu, lalu membuat website semenarik mungkin untuk menjual produknya nanti. Selain itu, kita harus mencari keunikan dari produk yang kita jual untuk menjadi ciri khas tersendiri. Kita juga harus rutin dalam menginovasikan produk-produknya nanti. Untuk menarik konsumen lebih banyak, kita harus membuat promo-promo dan loyalty kepada konsumen. Apakah perlu ada bisnis intelijen? Jawabannya itu ya, perlu. Karena bisnis intelijen memungkinkan pelaku usaha untuk mengolah, menganalisa, menyimpan, dan mengakses data bisnis memanfaatkan teknologi. Dan apa pengaruhnya BI? Bisnis intelijen bisa mencakup semua sistem yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui. Misalnya, mengetahui kinerja pemasaran, menganalisa, manajemen pelanggan, pengelolaan stock of name, hingga positioning dalam bisnis. Bahkan proses ini sangat diperlukan untuk mengetahui berbagai hal mengenai perilaku konsumen. Selanjutnya nomor 5. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran teknis yang terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. Pengertian lain bauran pemasaran yaitu strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Bauran pemasaran itu ada 7, yaitu product,
Produk adalah pemahaman produsen atau sesuatu, baik yang berwujud fisik maupun tidak, yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada price atau harga. Harga merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang ia inginkan. Sebuah perusahaan menegosiasikan harga dengan masing-masing pelanggan dengan menawarkan diskon, menghitung biaya produksi. Yang ketiga ada lokasi atau place, yaitu penentuan lokasi yang tepat menjadi sangat penting, apalagi bagi lembaga perbankan. Dalam persaingan yang ketat, penentuan lokasi mempunyai pengaruh cukup signifikan dalam aktivitas menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan pembiayaan kembali kepada masyarakat. Yang keempat ada promosi. Promosi bukan hanya sekedar alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat dalam mempengaruhi konsumen agar terjadinya pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kelima ada orang atau people. Orang merupakan semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa bisa mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Dalam mencapai kualitas jasa yang baik, perlu diberikan pelatihan motivasi kepada staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang keenam ada proses. Proses adalah gabungan dari semua aktivitas yang terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa menghasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada bukti fisik, yaitu lingkungan fisik perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa untuk konsumen berinteraksi. Ditambah unsur tangible, apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemesanan jasa tersebut. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.